Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema tanggung jawab orang yang ditawan oleh Roh. Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Rasul Paulus memberitakan semua yang bermanfaat dan diperlukan untuk keselamatan para pendengarnya. Ia setia menyampaikan seluruh kebenaran Allah dan bukan berusaha memuaskan selera pendengar atau demi ketenaran pribadi. Rasul Paulus mengerti bahwa hidupnya harus berpadanan dengan panggilannya. Karena itu, dengan sepenuh hati ia pun mau mengambil tanggung jawab sebagai responnya terhadap kasih karunia Allah. Kita akan merenungkan tanggung jawab apa yang Rasul Paulus ambil. Yang pertama, memberitakan dan mengajar. Sejak Rasul Paulus mengalami Kristus dan berkomitmen, ia tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus, yaitu memberitakan dan mengajarkan kebenaran. Bukan memberitakan apa yang orang lain senangi, dan bukan juga mengajarkan apa yang enak didengar oleh telinga. Karena yang orang senangi belum tentu itu benar, atau yang enak didengar telinga belum tentu itu berasal dari Tuhan, melainkan memberitakan dan mengajarkan kebenaran. Rasul Paulus melakukannya tanpa membeda-bedakan orang, dimanapun dan kapanpun itu. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah semestinya kita masuk dalam komitmen yang lebih lagi untuk senantiasa berani memberitakan dan mengajarkan kebenaran. Panggilan yang disertai tanggung jawab ini bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Bagian yang kedua, tanggung jawab apa yang Rasul Paulus ambil, yaitu senantiasa bersaksi. Yang Rasul Paulus saksikan bukanlah cerita orang yang ia sendiri tidak pernah alami, tetapi ini tentang pengalamannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus. Seharusnya tidak sulit bagi kita orang percaya untuk bersaksi. Mengapa? Karena yang kita saksikan adalah tentang Yesus dan tentang kasih karunia-Nya yang sudah kita alami. Namun berapa banyak orang percaya yang mau menyaksikan tentang Yesus kepada orang lain? Terkadang pertimbangan kita justru membuat kita akhirnya tidak berani bersaksi. Ketika kita mulai memikirkan apakah kesaksian kita akan diterima atau ditolak, maka pada saat itu juga kita mulai tarik ulur dan akhirnya kita gagal untuk bersaksi tentang Kristus. Senantiasa bersaksi berarti tidak ada kata berhenti, tetapi terus-menerus dilakukan secara kontinu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.